Halo, coba deh kita jujur-jujuran sebentar soal berpikir positif. Kita semua pasti pernah dengar kan? Tapi sering banget konsep ini disalahpahami, seolah-olah kita dipaksa buat selalu happy setiap saat. Padahal di baliknya itu ada ilmu dan strategi nyata yang jauh lebih kuat, dan kita akan bedah semuanya sekarang. Nah, ini dia nih kesalahpahaman terbesarnya. Di sebelah kiri ada yang namanya positivitas toksik yang nyuruh kita menekan emosi negatif. Tapi di kanan, berpikir positif yang sesungguhnya itu beda banget. Ini bukan soal menyangkal masalah loh. Justru, ini tentang menghadapi kenyataan secara realistis, tapi sambil tetap memilih pandangan yang optimis dan membangun. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bongkar mulai dari apa sih artinya, kenapa otak kita kok kayaknya cenderung negatif, lalu kita kenali jebakan-jebakan pikiran, belajar cara praktis buat mengubahnya, sampai paham sains keren di baliknya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya berpikir positif itu? Karena sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita punya pemahaman dasar yang sama. Jadi ini dia poin utamanya. Berpikir positif itu kemampuan buat melihat situasi apa adanya, baik dan buruknya diakui. Tapi setelah itu, kuncinya ada pada kata memilih. Kita secara sadar memilih respons yang membangun, bukan yang malah merusak diri sendiri. Ingat ya, ini soal pilihan, bukan penyangkalan. Nah, kalau kita pecah lagi ada 3 resep utamanya. Pertama harus realistis, kita akui kalau ada masalah. Kedua, optimis. Kita percaya kalau pasti ada jalan keluar atau paling nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Dan yang ketiga, fokus pada solusi. Energi kita dialihkan untuk cari jalan maju, bukan cuma meratapi keadaan. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, kalau emang bagus, kenapa ya mikir negatif itu rasanya otomatis dan gampang banget? Well, jawabannya ternyata ada di dalam kabel otak kita sendiri. Secara ilmiah, ini namanya bias negatif. Ini tuh kayak default setting di otak kita. Artinya, satu kritikan bisa terasa lebih nancap daripada 5 pujian. Satu kegagalan bisa lebih teringat daripada 10 keberhasilan. Ini normal kok, emang begitu cara kerja otak kita dari sananya. Terus, kenapa kita punya bias aneh ini? Nah, ini semua soal evolusi. Coba bayangin deh nenek moyang kita dulu. Buat mereka, mengingat lokasi singa atau buah mana yang beracun itu jauh lebih penting untuk bertahan hidup daripada mengingat indahnya matahari terbenam. Jadi, bias negatif inilah yang menjaga mereka tetap aman. Masalahnya, di dunia modern kita, singanya udah nggak ada, tapi mekanisme kuno ini masih aja aktif. Jadilah dia sumber overthinking, cemas, dan rasa insecure. Singkatnya, apa yang dulu melindungi kita, sekarang malah bisa membatasi kita. Lantas, gimana sih bias negatif ini muncul dalam pikiran kita sehari-hari? Biasanya, dia datang dalam bentuk jebakan pikiran. Pola pikir yang kedengarannya benar, padahal sebenarnya nggak akurat. Yuk kita kenali beberapa yang paling umum. Pertama, generalisasi berlebihan. Ini terjadi pas kita ngambil satu kejadian negatif, misalnya 1 kali gagal presentasi, dan langsung kita jadiin aturan mutlak. Aku bakal selalu gagal. Satu kegagalan dianggap sebagai takdir seumur hidup. Pernah ngerasa gini? Berikutnya, katastrofisasi. Ini nih juaranya bikin cemas. Ini kecenderungan kita meledakkan masalah kecil jadi kayak bencana kiamat. Salah ketik di email penting, di otak kita langsung jadi, pasti aku dipecat, hidupku hancur, pikiran kita lompat ke skenario terburuk yang paling gak masuk akal. Lanjut, membaca pikiran. Kita ngerasa yakin banget tahu apa yang orang lain pikirin. Dan biasanya kita berasumsi itu hal yang negatif tentang kita. Dia diam aja, pasti dia mikir ideku bodoh. Padahal kita nggak punya bukti sama sekali. Bisa aja kan dia cuma lagi capek, atau lagi mikirin mau makan siang apa. Dan yang terakhir, pikiran serba atau tidak sama sekali. Ini pemikiran hitam putih, nggak ada area abu-abu. Kalau proyek ini nilainya nggak A+, berarti ini gagal total. Pola pikir kayak gini tuh bahaya, karena kita jadi nggak bisa menghargai kemajuan dan melihat hal-hal baik dari hasil yang nggak sempurna. Oke, kita udah kenalan sama masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Solusinya. Gimana caranya kita keluar dari jebakan-jebakan tadi? Yuk, kita masuk ke panduan praktis untuk membangun cara berpikir yang lebih sehat. Metode intinya tuh sebenarnya simpel dan efektif banget, cuma ada 3 langkah. Pertama, sadari. Coba deh perhatiin, pikiran negatif apa nih yang lagi muncul? Kedua, tantang. Tanya ke diri sendiri, pikiran ini 100% benar nggak ya? Buktinya mana? Ketiga, ganti. Pilih sudut pandang lain yang lebih seimbang dan realistis. Nah, slide ini nunjukin langkah ketiga dengan jelas banget. Coba dilihat perbedaannya. Pikiran lama, aku gagal total.
itu jalan buntu. Titik. Tapi pikiran baru, aku belum berhasil. Tapi aku bisa belajar dari sini. Ini membuka jalan ke depan. Kalimat kedua tetap mengakui kenyataan, tapi nggak menghancurkan semangat. Perubahan kecil, tapi dampaknya raksasa. Alat praktis lainnya yang powerful banget adalah ini. Memisahkan apa yang bisa dan nggak bisa kita kontrol. Sering banget kan kecemasan kita datang karena kita sibuk mikirin hal-hal di kolom kanan? Dengan secara sadar memfokuskan energi kita hanya ke kolom kiri, usaha kita, respons kita, kebiasaan kita bisa melepaskan beban mental yang luar biasa besar. Pertanyaannya sekarang, emangnya latihan mental begini beneran bisa mengubah sesuatu di otak kita secara permanen? Jawabannya, bisa banget. Dan sains di baliknya itu sungguh menakjubkan. Konsep kuncinya adalah neuroplastisitas. Gampangnya gini, otak kita itu plastis, mirip kayak adonan atau tanah liat. Dia bisa dibentuk ulang. Otak itu nggak kaku, jadi setiap kali kamu melatih cara berpikir yang baru, kamu itu bukan cuma lagi berpikir, tapi kamu secara fisik sedang menjadi arsitek yang membentuk ulang struktur otakmu sendiri. Keren kan? Coba bayangin, pikiran kita itu kayak jalan setapak di hutan. Semakin sering kita lewat satu jalan, misalnya jalan pikiran negatif, jalannya kan jadi makin jelas dan makin gampang dilewati. Nah, latihan berpikir sehat itu seperti kita sengaja membuat dan menggunakan jalan setapak yang baru. Awalnya mungkin susah, tapi lama-lama, jalan baru itulah yang akan jadi jalur utama kita yang otomatis. Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa sih satu pesan terpenting yang harus kita bawa pulang? Kalau kamu cuma bisa ingat satu hal aja dari penjelasan ini, saya harap inilah hal tersebut. Dan ini dia, intinya. Mengelola pikiran itu bukan bakat bawaan yang sebagian orang punya dan sebagian lagi enggak. Ini adalah sebuah keterampilan. Sama persis kayak belajar main gitar, masak, atau olahraga. Butuh kesadaran, butuh latihan, dan butuh konsistensi. Dan kabar baiknya, itu artinya siapapun bisa jadi lebih baik dalam hal ini. Saya mau tutup dengan kutipan yang nusuk tapi benar banget ini. Seringkali, kekuatan terbesar kita itu bukan mengubah keadaan di luar sana, tapi mengubah kacamata yang kita pakai untuk melihat keadaan itu. Jadi pertanyaan akhirnya untukmu bukanlah gimana cara menghilangkan semua masalah, tapi gimana saya bisa mulai melatih pikiran saya hari ini supaya bisa menghadapi masalah apapun dengan lebih baik.